Bab 261. Kakak ipar Yu berjalan ke arah Ling Hu Chong dan bertanya, "Pahlawan Ling Hu, bagaimana menurutmu?" Ling Hu Chong menggerutu giginya dan berkata, "Adikku, aku dibunuh oleh pengkhianat ini, tapi sayang aku tidak bisa menangkapnya." Melihat Yue Bukun dan semua muridnya berbalik dan masuk, dan menutup pintu agen pengawal, dia berpikir dalam hati, murid pertama guru telah mempelajari seni bela diri sekte iblis yang berbahaya, dan murid kedua adalah pembunuh lain. Penjahat dari sekolah yang sama yang mencuri buku rahasia, tidak heran orang tua itu marah. Berkata, "Tuan terjebak, belum terlambat, penting bagi kita untuk segera menyelamatkan orang. Lao Denwo, penjahatnya, cepat atau lambat akan memukul saya." Yu kakak ipar berkata, "Kamu memiliki luka di tubuhmu, jadi, ya, saya tidak akan mengatakan." Dia lahir sebagai pelayan, dan meskipun statusnya di sekolah Hengshan tidak rendah saat ini, dan seni bela dirinya tidak lemah, pengetahuannya terbatas, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya kepadanya. Ling Hu Chong berkata, "Ayo kita segera pergi ke pasar bagal dan kuda, dan segera beli kuda begitu kita melihatnya." Ia mengeluarkan emas dan perak di dadanya dan memberikannya kepada ipar Yu. Tetapi tidak ada cukup kuda di pasar, jadi murid perempuan yang lebih ringan berkuda bersama, meninggalkan gerbang utara Fuzhou dan berlari ke utara. Setelah berlari lebih dari 10 mil, saya melihat lusinan kuda merumput di padang rumput, dan penjaganya adalah 6 atau 7 tentara, yang seharusnya menjadi kuda resmi di kamp tentara. Ling Hu Chong berkata, "Pergi dan ambil kudanya." Kakak ipar Yu buru-buru berkata, "Ini adalah kuda militer, saya khawatir itu tidak benar." Ling Hu Chong berkata, "Yang penting adalah menyelamatkan orang. Kuda kerajaan kaisar juga dirampok, tidak peduli apa yang dia lakukan." Yiking berkata, "Jika kamu menyinggung pemerintah, aku khawatir." Ling Hu Chong berkata dengan lantang, "Yang paling penting adalah menyelamatkan tuannya, atau mematuhi hukum raja. Pergi ke pemerintahan neneknya bukanlah pemerintah. Aku, Jenderal Wu, adalah pemerintah." Jenderal menginginkan kuda, tetapi para prajurit tidak berani mengikuti perintah. Yihe berkata, "Tepat sekali." Ling Hu Chong berteriak, "Turunkan tentara ini dan tarik kuda-kudanya." Yiking berkata, 12 kuda sudah cukup." Ling Hu Chong berteriak, "Tarik semuanya di sini, supaya kita bisa berganti tunggangan di jalan." Teriaknya perintah dengan keagungan tertentu. Sejak guru Dingjing meninggal dunia, murid-murid dari sekolah Hengshan berada dalam keadaan terlantar dan panik mendengar kata-kata Ling Hu Chong. Mereka bergegas maju, merobohkan beberapa tentara penggembala kuda, dan menarik puluhan kuda. Para prajurit belum pernah melihat biarawati dan gadis yang melanggar hukum, dan mereka hanya berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bercanda?" Mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Semua murid menyambar kuda itu, tertawa dan berceloteh, sangat bersemangat. Semua orang rakus akan kesegaran, jadi mereka semua melompat ke atas kuda resmi dan berpacu sebentar. Pada siang hari, saya datang ke sebuah kota untuk berperang. Penduduk kota sangat terkejut melihat sekelompok wanita dan biarawati dengan sejumlah besar kuda, tetapi ada seorang pria di antara mereka. Setelah makan bihun vegetarian, Yiking menarik uang untuk melunasi rekening, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Ling Hu, kami tidak punya cukup uang. Baru saja, ketika saya membeli kuda di pasar bagal dan kuda, semua orang sangat ingin menyelamatkan guru, jadi saya tidak berminat untuk tawar-menawar, dan tael perak dibersihkan, hanya menyisakan beberapa koin tembaga." Ling Hu Chong berkata, "Saudari muda Zeng, kamu dan kakak ipar Yu membawa kuda untuk dijual, tetapi kuda resmi tidak dapat dijual." Zeng He setuju, dan membawa kuda dan kakak ipar Yu ke pasar untuk menjual. Semua murid menutup mulut mereka dan mencibir, berpikir kakak ipar Yu baik-baik saja. Sangat jarang gadis lembut seperti Zeng He menjual kuda di pasar. Tapi Zeng He pintar dan bisa berbicara dengan baik. Setelah beberapa hari di Fujian, dia belajar ratusan kata dalam dialek Hokkien yang paling sulit di dunia. Segera setelah itu dia menjual kudanya dan mengambil uangnya untuk membayar tagihan. Di malam hari, saya melihat sebuah kota besar di kejauhan di lereng bukit, dengan banyak rumah dan sedikitnya 7 atau 800 keluarga. Semua orang pergi ke kota untuk makan malam, dan mereka menukar uangnya dengan menjual kuda, tetapi tidak banyak yang tersisa. Zeng He sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo jual kuda lagi besok." Ling Hu Chong berkata dengan suara rendah, "Pergilah ke jalan dan tanyakan siapa orang terkaya di kota ini, dan siapa penjahat terburuk."
Garis bawah dan pedagang beras. Ini disebut mengupas putih, dan tidak baik untuk memikirkannya. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, malam ini, ayo pergi dan minta sedekah padanya. Zheng He berkata, orang seperti ini paling pelit, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan uang. Ling Hu Chong tersenyum dengan enggan. Setelah beberapa saat, mereka berkata, ayo kita pergi, semuanya. Semua orang melihat hari sudah gelap, tetapi berpikir bahwa Tuan dalam masalah. Mereka seharusnya bekerja tanpa lelah, jadi mereka bergegas keluar kota dan menuju utara. Setelah berjalan beberapa mil, Ling Hu Chong berkata, oke, mari kita istirahat di sini. Semua orang duduk di tepi sungai kecil untuk beristirahat seperti yang dijanjikan. Ling Hu Chong menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Setelah lebih dari setengah jam, dia membuka matanya dan berkata kepada ipar Yu dan Yi He, kalian masing-masing akan membawa 6 saudari junior ke rumah Bai Bopi untuk berpindah patah. Junior saudari Zheng akan memimpin. Dia dan yang lainnya merasa aneh, tetapi tetap setuju. Ling Hu Chong berkata, setidaknya 500 tael perak, lebih baik 2000 tael. Yi He berkata dengan lantang, bagaimana kita bisa mencairkan begitu banyak? Aku tidak peduli, 2000 tael, ayo jadikan 1000 diri kita sendiri, dan memberikan sisa 1000 kepada orang miskin di kota. Baru kemudian semua orang tiba-tiba mengerti, dan mereka saling memandang. Yi He berkata, kamu ingin kami merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Ling Hu Chong berkata, merampok bukanlah merampok, kami mengubah orang kaya untuk membantu orang miskin, hanya beberapa tael perak di sekitar kita. Itulah kemiskinan. Saya mendapatkan rumah nenek saya. Jika Anda tidak meminta keluarga kaya untuk memberikan sedekah kepada kami orang miskin, bagaimana kami bisa sampai ke lembah penempaan pedang Longkuan? Semua orang mendengar kata-kata lembah penempaan pedang Longkuan, apalagi mengkhawatirkannya, dan berkata, ini hanya pergi untuk sedekah. Ling Hu Chong berkata, saya khawatir Anda belum pernah menggunakan sedekah semacam ini sebelumnya, dan metodenya adalah sedikit berbeda. Anda menutupi wajah Anda dengan kerudung, dan Anda tidak perlu membuka mulut saat meminta sedekah. Lihat ketika berbicara tentang emas dan perak, lelehkan saja. Zheng He tersenyum dan berkata, apa jika dia menolak? Ling Hu Chong berkata, itu terlalu bodoh. Pahlawan sekolah Hengshan semuanya sangat penting di dunia seni bela diri, orang lain akan mengundang Anda di kursi tandu untuk 8 orang, dan Anda tidak akan dapat mengundang Anda untuk meminta sedekah, bukan? Bai Bopi hanyalah tiran lokal dan bangsawan jahat di kota kecil, apa statusnya di dunia seni bela diri? Sebenarnya ada 15 guru yang dikirim Hengshan untuk berkunjung dan datang ke sini, bukan? Bukankah itu menaruh uang di wajahnya? Jika dia benar-benar memandang rendah Anda, maka Anda sebaiknya bertarung dengannya dan memberi isyarat. Anda tidak harus mengandalkan lebih banyak untuk menang, meskipun itu adil, berjuang sendirian. Ayo lihat apakah itu seni bela diri Bai Huan, atau tinju Hengshan Sister Zheng kita. Ketika dia mengatakan ini, semua orang tertawa. Di antara sekelompok murid, beberapa orang dewasa dan bijaksana Ru Yiking dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres di hati mereka, berpikir bahwa sekolah Hengshan memiliki disiplin yang ketat dan tidak mencuri dan mencuri. Tapi Yi He, Zheng He, Del, sudah pergi dengan cepat, dan mereka yang tidak setuju di hati tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Ketika Ling Hu Chong menoleh, dia melihat mata Yilin yang indah menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, adik kecil, bukan begitu. Yilin menghindari tatapannya dan berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu, kamu bilang kamu harus melakukan ini, aku pikir itu selalu baik. Ling Hu Chong berkata, aku ingin makan semangka hari itu. Bukankah kamu pergi ke ladang dan melelehkannya? Yilin tersipu, mengingat waktu yang dia habiskan bersamanya di hutan belantara hari itu. Pada saat ini, sebuah bintang jatuh melintas di langit dengan ekor panjang. Ling Hu Chong bertanya, apakah kamu ingat keinginan yang kamu buat di dalam hatimu? Yilin berbisik, kenapa kamu tidak ingat? Dia menoleh dan berkata, kakak Ling Hu, membuat permintaan seperti ini benar-benar sangat efektif. Ling Hu Chong berkata, benarkah? Apa keinginanmu? Yilin menundukkan kepalanya dalam diam, berpikir dalam hati, aku telah membuat ribuan dan ratusan keinginan, berharap untuk bertemu denganmu lagi, dan benar-benar bertemu denganmu lagi. Tiba-tiba, jauh ada suara tapal kuda di kejauhan, seekor kuda berlari dari selatan, itu adalah cara Yu Shao, Yi dan 15 dari mereka pergi,
tetapi mereka tidak menunggang kuda ketika mereka pergi. Apa yang terjadi? Semua orang berdiri dan melihat ke arah suara tapal kuda. Hanya terdengar suara seorang wanita yang berteriak, "Ling Hu Chong, Ling Hu Chong." Hati Ling Hu Chong kaget, itulah suara Yue Lingshan yang berteriak, "Adik kecil, aku di sini." Yilin gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia langkah mundur. Dalam kegelapan, seekor kuda putih berlari kencang ke arah dengan kecepatan tinggi. Beberapa zang menjauh dari kerumunan, kuda itu meringkik panjang, dan orang-orang berdiri, lalu berhenti. Jelas bahwa Yue Lingshan tiba-tiba mengekang kudanya. Melihat dia datang dengan tergesa-gesa, Ling Hu Chong diam-diam merasa ada yang tidak beres, dan berteriak, "Adik kecil. Apakah tuan dan tuan baik-baik saja?" Dari wajahnya, dia juga bisa melihat wajahnya yang pucat, hanya mendengarnya dengan keras, "Siapa tuan dan ibumu? Apa hubungan ayah dan ibuku denganmu?" Ling Hu Chong sepertinya dipukul dengan keras di dada, dan tubuhnya bergoyang. Awalnya, Yue Bukun memperlakukannya dengan sangat ketat, tetapi Nyonya Yue dan Yue Lingshan selalu peduli dengan hubungan lama dan tidak mempermalukannya. Mendengar apa yang dia katakan sekarang, mau tidak mau dia berkata dengan sedih, "Iya, aku telah diusir dari gerbang Sekte Huasan, dan aku tidak beruntung memanggil guru dan Nyonya lagi." Yue Lingshan berkata, "Karena kamu tahu kamu tidak bisa menelepon, kenapa kamu membicarakannya?" Ling Hu Chong membungkukkan badannya, kepalanya dan tidak berkata apa-apa, hatinya menusuk seperti pisau. Bab 262. Yue Lingshan mendengus, segera melangkah maju, dan berkata bahwa dia mengulurkan tangan kanannya. Ling Hu Chong berkata dengan lemah, "Apa?" Yue Lingshan berkata, "Saat ini kamu masih mengudara, bisakah kamu menyembunyikannya dariku?" Tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan berteriak bahwa Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengerti. Apa yang kamu inginkan?" Yue Lingshan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Aku ingin pedang manual untuk melawan kejahatan, keluarga Lin." Ling Hu Chong heran dan berkata, "Pedang manual of menolak kejahatan. Bagaimana bisa kau memintanya padaku?" Yue Lingshan mencibir, "Jangan. Tanya kau menginginkannya, tapi siapa yang kau minta? Siapa yang merenggut jubah itu dari rumah tua keluarga Lin?" Kata Ling Hu Chong, "Ini adalah dua orang dari sekolah Songshan, satu disebut Dewa Berkepala Putih, Bu Chen, dan yang lainnya disebut Peri Berkepala Putih, Bu Chen." Future Satianjiang. Yue Lingshan berkata, "Siapa yang membunuh ini?" "Dua orang bernama Bu dan Sa." Ling Hu Chong berkata, "Ini aku." Yue Lingshan berkata, "Siapa yang mengambil jubah itu?" Ling Hu Chong berkata, "Ini aku." Yue Lingshan berkata, "Kalau begitu bawakan." Ling Hu Chong berkata, "Saya terluka dan pingsan, dan Tuan diselamatkan oleh ibumu. Setelah itu, jubah ini tidak akan ada pada saya." Yue Lingshan mengangkat kepalanya dan berkata, "Haha," tapi tidak ada jejak tersenyum dan berkata, "Menurutmu, ibuku menelannya?" Demi Tuhan, dalam hati Ling Hu Chong, tidak ada rasa tidak hormat kepada ibumu. "Aku hanya berkata." Yue Lingshan berkata, "Apa? Jubah? Saya menemukan bahwa itu milik keluarga Lin, jadi saya secara alami memberikannya kepada saudara muda Lin." Yue Lingshan berkata dengan dingin, "Mengapa ibuku datang untuk mencari barang-barangmu? Bahkan jika kamu ingin mengembalikannya ke junior kakak Lin, ini adalah sesuatu yang telah kau rampas dengan putus asa. Tidakkah kau akan mengembalikannya setelah kau bangun? Kenapa kau tidak diizinkan untuk melakukan kebaikan ini?" Ling Hu Chong berpikir dalam hati, itu masuk akal. Bisakah apakah jubah ini dicuri lagi? Ketika Sang Deng berkeringat dingin, dia berkata, "Karena ini masalahnya, pasti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya." Mengguncang pakaiannya, dia berkata, "Semua pakaianku ada di sini. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencarinya." Dengan mencibir, dia berkata, "Kamu peri yang aneh. Jika kamu mengambil barang orang lain, apakah kamu akan menyembunyikannya pada dirimu sendiri?" Biksuni, biksu, dan wanita yang meragukan, siapa di antara kalian yang tidak akan mengambilnya untuk kalian? Yue Lingshan berurusan dengan Ling Hu Chong seperti tahanan, dan murid-murid sekolah Hengshan sudah marah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang berteriak serempak, "Omong kosong. Biksu macam apa yang ada di sana? Kamu bukan sangat tidak masuk akal?" Yue Lingshan memegang gagang pedangnya dan berkata dengan keras, "Kamu adalah murid Buddha,
mengganggu pria besar dan tinggal bersamanya siang dan malam, itu tidak masuk akal bah. Betapa tidak tahu malu, murid-murid dari kelompok Hengshan adalah geram, dan ada banyak obrolan, dan 7 atau 8 dari mereka menghunus pedang panjang mereka. Yue Lingshan menekan gesper pada pedang, dan dengan sapuan, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, dan berteriak, kamu harus mengandalkan nomor untuk menang, membunuh dan membunuh, datang saja. Nona Yue takut padamu, dan dia bukan lagi murid sekte Huasan. Ling Ho bergegas ke tangan kiri dengan lambaian tangan, dia menghentikan murid-murid grup Hengshan, dan menghela nafas, kamu selalu ragu, dan aku tidak bisa memikirkannya. Apa tentang Lao Denwo? Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Karena dia akan mencuri buku rahasia Xixia, mungkin jubah ini juga dicuri olehnya. Yue Lingshan berkata dengan keras, kamu ingin aku bertanya pada Lao Denwo apakah itu? Ling Hu Chong bertanya-tanya, tepat. Yue Lingshan berteriak, oke, kalau begitu kamu akan datang dan mengambil nyawaku ya. Kamu mahir dalam ilmu pedang jahat keluarga Lin, aku bukan tandinganmu. Ling Hu Chong berkata, bagaimana aku bisa menyakitimu? Yue Lingshan berkata, kamu ingin aku bertanya pada Lao Denwo, jika kamu tidak membunuhku, bagaimana aku bisa pergi ke dunia bawah untuk menemuinya? Ling Hu Chong terkejut dan senang, dan berkata, Lao Denwo, dia memberi. Tuan, dibunuh oleh ayahmu. Dia tahu bahwa Lao Denwo membawa seni Tusi, selain dirinya, Sekte Huasan memiliki bela diri terkuat seni jika Yue Bukun tidak melakukannya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menyingkirkannya. Orang ini membunuh Lu Deyu, dan aku sangat membencinya, mendengar dia sudah mati, itu benar-benar kegembiraan yang luar biasa. Yue Lingshan berkata dengan mencibir, seorang pria yang melakukan segalanya dalam hidupnya, kamu membunuh Lao Denwo, mengapa kamu tidak mengakuinya? Ling Hu Chong bertanya-tanya, kamu bilang aku yang melakukannya. Jika itu aku, mengapa tidak? Kamu tidak mengakuinya. Orang ini membunuh Lao Denwo. Kakak keenam sudah lama meninggal, dan aku sudah lama meninggal. Kuharap aku bisa membunuhnya sendiri. Yue Lingshan berkata dengan keras, lalu mengapa kamu membunuh kakak kedelapan lagi? Dia tidak menyinggungmu, kamu sangat kejam. Ling Hu Chong lebih terkejut lagi, dan berkata dengan suara bergetar, adik kedelapan dan aku selalu sangat baik. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Kenapa kamu membunuh kakak kedelapan? Kamu. Pada titik ini, aku tidak bisa menahan air mata. Ling Hu Chong maju selangkah dan berkata, adik, jangan menebak-nebak. Adik kedelapan masih muda dan tidak punya keluhan atau permusuhan dengan siapapun. Jangankan aku, tidak ada yang tega menyakitinya. Yue alis Lingshan tiba-tiba terangkat, dengan tegas berkata, lalu mengapa kamu tega membunuh Xiao Linsi? Ling Hu Chong menjadi pucat karena terkejut, dan berkata, adik laki-laki Lin, dia sudah mati juga. Bunuh dia, tapi tidak ada yang tahu apakah dia akan baik-baik saja. Pada titik ini, dia terisak. Ling Hu Chong menghela nafas lega dan bertanya, dia terluka parah, bukan? Tentu saja dia tahu siapa yang memotongnya. Apa yang dia katakan? Yue Lingshan berkata, siapa di dunia ini yang sama liciknya denganmu? Kau tebas punggungnya hei, dia tidak punya mata di belakang punggungnya. Ling Hu Chong merasa sakit dan marah, dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya, mengangkat kekuatan batinnya, menggerakkan lengannya, dan membuangnya dengan suara mendesing. Pedang itu terbang datar, dan memotong ke arah pohon cemara hitam besar dengan diameter sekitar Ci. Bilahnya melewati tengah, dan memotong pohon besar di tengah. Separuh dari pohon besar itu terhuyung-huyung dan tumbang, dengan dentuman keras, pasir dan bebatuan berterbangan dari tanah, dan debu berhamburan kemana-mana. Melihat kekuatan semacam ini, Yue Lingshan mau tidak mau menahan kudanya dan mundur 2 langkah, dan berkata, apa? Kamu telah mempelajari seni sihir dari Sekte Iblis, dan seni bela dirimu sangat kuat. Tunjukkan padaku kekuatanmu mungkin. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin membunuh kakak muda Lin, kau tidak perlu menyerangnya di belakang punggungnya, dan kau tidak akan membunuhnya dengan satu pedang pun. Kata Yue Lingshan, siapa yang tahu ide apa yang ada dalam pikiranmu? Pasti Brother 8 yang melihat perbuatan jahatmu, jadi kamu membunuhnya secara diam-diam, dan memotong wajahnya berkeping-keping, sama seperti kamu berurusan dengan Lao Denwo. Petik 2. Ling Hu Chong menjadi tenang,
mengetahui bahwa pasti ada konspirasi besar yang tidak dapat dia tebak saat ini, dan bertanya, wajah Lao Denwo juga telah dipotong-potong. Yue Lingshan berkata, kamu melakukan hal yang baik ini kamu sendiri, apa kamu tidak tahu? Kamu datang untuk bertanya padaku. Ling Hu Chong berkata, siapa salah satu murid sekolah Huasan yang terluka? Yue Lingshan berkata, kamu membunuh 2 dan melukai 1, bukankah itu cukup? Mendengar apa yang dia katakan, tidak ada orang lain di sekolah Gunung Zihua yang dirugikan. Ling Hu Chong merasa sedikit lega, dan berpikir, siapa yang melakukan pembunuhan ini? Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa jika dia menolak untuk bergabung dengan Sekte Iblis, dia akan memusnahkan semua faksi Huasan. Mungkinkah dia telah datang ke Fuzhou dan mulai menyerang faksi Huasan? Dia berkata dengan cemas, kamu cepat kembali dan beritahu orang tuamu. Aku khawatir iblis besar dari kultus iblis datang untuk meracuni faksi Huasan. Yue Lingshan meratakan mulutnya dan berkata sambil mencibir, itu benar, memang iblis besar dari sekte iblis yang menyerang faksi Huasan saya. Tapi iblis besar ini dulunya milik faksi Huasan. Ini disebut membesarkan harimau untuk membawa masalah, dan membalas kebaikan dengan balas dendam. Ling Hu Chong hanya bisa tersenyum kecut sambil berpikir. Saya berjanji untuk pergi ke Longkuan untuk menyelamatkan Ding Xian dan Ding Yi, tetapi tuan dan istri saya menghadapi kesulitan besar. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya benar-benar membiarkan diri saya untuk pelecehan, saya pasti tidak akan menjadi lawannya, tetapi guru dan istri guru dalam masalah, bahkan jika saya bergegas mati sia-sia, tidak ada gunanya, saya harus hidup dan mati bersama mereka. Ada keseriusan dan keintiman, dan urusan Sekte Hengshan, saya harus membiarkan mereka mengurusnya terlebih dahulu. Saya akan melakukannya, saya akan bergegas ke Longkuan untuk membantu. Dia mengambil keputusan, dan berkata, sejak saya meninggalkan Fuzhou hari ini, saya telah bersama ini saudara perempuan dari Sekte Hengshan, bagaimana saya bisa membunuh kakak ke-8 dan Lao Denwo? Anda sebaiknya bertanya kepada mereka. Yue Lingshan berkata, izinkan saya bertanya kepada mereka. Mereka bersamamu, bukankah mereka akan berbohong padamu? Petik 2. Ketika semua murid Hengshan mendengar ini, 7 atau 8 orang berteriak lagi. Perkataan beberapa beku masih sopan, tetapi para umat awam itu mengomel dengan sangat kasar. Yue Lingshan menahan kudanya dan mundur beberapa langkah, dan berkata, Ling Hu Chong, Xiao Linzi terluka parah, dan dia masih memikirkan panduan pedang dalam keadaan koma. Jika kau masih memiliki kemanusiaan, kau harus mengembalikan manual pedang kepadanya. Jika tidak, sebaliknya. Ling Hu Chong berkata, apakah kamu melihat bahwa aku benar-benar orang yang hina dan tidak tahu malu? Yue Lingshan berkata dengan marah, jika kamu tidak hina dan tidak tahu malu, akan ada jangan lagi menjadi orang yang tercela dan tidak tahu malu di dunia. Bab 263. Yilin mendengarkan percakapan di antara mereka berdua, dia bersemangat, dia tidak bisa menahannya lagi, dan berkata, Nona Yue, kakak senior Ling Hu memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia benar-benar memperlakukanmu dengan tulus di dalam hatinya, kenapa kamu begitu galak? Tegurnya. Yue Lingshan mencibir, apakah dia memperlakukanku dengan baik? Kamu adalah seorang biksu, jadi bagaimana kamu tahu? Yilin tiba-tiba merasa bangga, merasa bahwa Ling Hu Chong telah dianiaya dan difitnah, dan bahkan jika dia meninggal 100 kali, dia akan melakukannya untuknya. Sebagai pembelaan, seperti untuk aturan dan ajaran yang jelas dalam agama Buddha, bagaimana guru akan menegur Anda di masa depan, saya meletakkan semuanya ke belakang pikiran saya untuk sementara waktu, dan segera berkata dengan keras, kakak Ling Hu memberitahuku. Yue Lingshan berkata, dia bahkan mengatakan ini padamu. Katanya, dia hanya ingin bersikap baik padaku, jadi dia melukai kakak muda Lin. Ling Hu Chong menghela nafas, dan berkata, Junior Sister Yilin, tidak perlu dikatakan lagi. Tianxiang Broken Blue dan Bai Yun Xiong dan pil injury di sekolahmu memiliki efek yang kuat, tolong berikan beberapa untuk guruku, berikan beberapa untuk Nona Yue, dan biarkan dia mengambilnya, itu untuk menyelamatkan orang dan mengobati luka. Yue Lingshan menggelengkan kepala kudanya, berbalik dan pergi, dan berkata, jika kamu membunuhnya dengan pedang, mengapa kamu masih tidak ingin membunuhnya? Apakah kamu menggunakan racun lagi? Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Ling Hu Chong, jika Xiao Linzi tidak pulih, aku. Pada saat ini, suaranya berubah menjadi tangisan, dia mencambuk kudanya, dan berlari ke selatan.
Mendengar suara tapak kaki yang semakin menjauh, hati Ling Hu Chong terasa perih. Qin Juan berkata, wanita ini sangat kejam, lebih baik membiarkan hutan kecilnya mati. Yi Zhen berkata, saudari muda Qin, kami beragama Buddha dan memiliki belas kasih di hati kami. Meskipun gadis ini tidak, dia harus tidak mengutuk orang sampai mati. Dengan pikiran dalam benaknya, Ling Hu Chong berkata, saudari junior Yi Zhen, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan, dan saya ingin meminta Anda untuk bekerja keras. Yi Zhen berkata, kakak Ling Hu memiliki perintah, jadi dia harus mematuhinya. Ling Hu Chong berkata, tidak mungkin. Orang yang bermarga Lin itu adalah teman magangku, dan menurut gadis Yue itu, dia terluka parah. Menurutku obat cuang emas di sekolahmu sangat manjur. Yi Zhen berkata, Anda ingin saya mengirimkan obat kepadanya, bukan? Oke, saya akan kembali ke kota Fuzhou sekarang. Suster muda Yiling, Anda ikut dengan saya. Ling Hu Chong menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih, dua saudari senior. Yi Zhen berkata, saudara senior Ling Hu telah bersama kami selama ini, mengapa? Apakah Anda akan membunuh orang? Kami harus menjelaskan kepada Tuan Yue tentang kesalahan orang seperti ini. Petik 2. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, berpikir bahwa guru hanya berpikir bahwa saya telah bergabung dengan perintah sekte iblis, melakukan segala sesuatu dan melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana saya bisa mempercayai kata-kata Anda? Melihat Yi Zhen dan Yiling berlari kencang pergi, saya berpikir, mereka sangat antusias dengan urusan saya. Jika saya meninggalkan mereka dan kembali ke Fuzhou, bagaimana saya bisa merasa nyaman? Terlebih lagi, Ding Xian dan yang lainnya sangat dicintai oleh musuh. Namun, saya tidak tahu apakah Ren Wuxing telah datang ke Fuzhou atau tidak. Melihat Qin Juan mengambil pedang panjang yang memotong pohon besar dan memasukkannya ke dalam sarung di pinggangnya, dia tiba-tiba ingat, saya mengatakan bahwa jika Anda membunuh Lin Pingzi, mengapa? Membunuhnya di belakang, bagaimana Anda bisa membunuhnya dengan satu pedang? Jika orang yang melakukan serangan itu membiarkan saya pergi, bagaimana dia bisa membunuhnya? Dengan satu pedang, pasti ada orang lain. Jangan biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan, mengapa tuanku takut padanya? Memikirkan ayat ini, hatiku tiba-tiba lega, aku hanya mendengar suara langkah kaki di kejauhan, dan mendengar jumlah orangnya, pasti Yu Yu dan yang lainnya yang kembali untuk berpindah patah. Benar saja, tidak lama kemudian, Yihe dan 15 orang lainnya bergegas ke depan. Nyonya Yu berkata, pahlawan muda Ling Hu, kami telah melebur banyak emas dan perak, tetapi kami tidak dapat menggunakan sebanyak ini. Di malam yang gelap, kami tidak dapat berbagi sebagian dari itu untuk membantu orang miskin. Yihe berkata, ini penting untuk pergi ke Longkuan sekarang. Belum terlambat untuk membantu orang miskin. Menoleh ke Yiking, dia berkata, saya baru saja bertemu seorang wanita muda di jalan, apakah kamu melihatnya? Aku tidak tahu mengapa, tapi dia terlibat dengan tangan kita. Ling Hu Chong berkata dengan kaget, apakah kamu sudah memulai sebuah tangan? Yihe berkata, iya. Dalam kegelapan, wanita ini berlari ke arah kita menunggang kuda. Begitu dia melihat kami, dia memarahi beberapa biarawati nakal. Apa? Tidak takut jelek. Ling Hu Chong diam-diam mengerang, dan dengan cepat bertanya, apakah dia terluka parah? Tahu dia terluka. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, dia memarahimu seperti ini, dan kau dengan emosi yang berapi-api, bagaimana mungkin dia tidak menyakiti 15 dari kalian sendirian? Kemudian bertanya, di mana lukanya? Yihe berkata, saya akan bertanya padanya dulu, mengapa dia tidak mengenal satu sama lain sebelum dia berbicara? Tanda tanya, hanya memarahi. Dia berkata, saya hanya mengenal Anda. Anda adalah sekelompok biarawati yang tidak mengikuti aturan sekte Hengshan. Yi yang mengabaikan saya, dan berteriak, minggir. Saya mengulurkan tangan dan meraih cambuknya, dan berteriak, minggir. Jadi saya mulai. Nyonya Yu berkata, dia menghunus pedangnya dan menembak. Kami melihat bahwa dia berasal dari sekte Huasan. Kami tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dalam kegelapan, tetapi kemudian saya menyadari bahwa dia tampaknya adalah wanita muda Tuan Yue. Saya buru-buru menghentikannya, tetapi dia memiliki 2 luka pedang di lengannya, tapi dia tidak seberat itu. Yihe tersenyum dan berkata, aku mengenalinya sejak lama. Mereka faksi Huasan berada di kota Fuzhou, mereka sangat kasar kepada saudara Ling Hu, dan faksi Hengshan kita dalam masalah, tetapi mereka mengabaikannya.
Mereka tidak memiliki kesetiaan dan tidak ada hati. Aku bermaksud membuatnya menderita. Zheng He berkata, kakak Yi dan kakak senior memang berbelas kasih kepada gadis Yue ini, dan sikap Golden Needle Crossing Jie mengenai lengan kirinya, dan dia mengambilnya hanya dengan sapuan ringan. Jika ini benar-benar pertarungan, aku tidak akan melepaskan salah satu lengannya. Petik 2. Ling Hu Chong berpikir dalam hati bahwa satu gelombang tidak dapat diselesaikan, dan gelombang lain akan muncul lagi. Adik perempuan itu sombong dan tidak pernah bersedia mengakui kekalahan. Pertempuran malam ini harus dianggap sebagai rasa malu dan penghinaan seumur hidup. Sebagian besar waktu, saya harus menyalahkan diri sendiri. Semuanya karena keberuntungan, jadi tidak ada yang bisa dilakukan, tapi untungnya dia tidak terluka parah, jadi diharapkan tidak akan ada masalah serius. Zheng He telah melihat bahwa Ling Hu Chong sangat peduli pada Nona Yue, dan berkata, jika kita tahu bahwa dia adalah adik perempuan dari kakak senior Ling Hu, tidak apa-apa membiarkannya memarahiku beberapa patah kata, tetapi dalam kegelapan kita bisa, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sampai nanti. Sekarang, aku harus meminta maaf padanya. Yi He berkata dengan marah, apa permintaan maafnya? Kami tidak menyinggung perasaannya, dialah yang mengutuk orang begitu dia membukanya tidak masuk akal untuk bepergian ke seluruh dunia. Ling Hu Chong berkata, ayo pergi sekarang, bagaimana kalau mengupas kulitnya sia-sia? Dia merasa sedih dan tidak ingin menyebut Yue Lingshan lagi, jadi dia mengubah subjek. Yi He dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka menyebutkan masalah sedekah, dan mereka segera melanjutkan dengan fasih, biasanya sulit untuk meminta sedekah kepada orang kaya, tapi malam ini beberapa ribu tael. Zheng He tertawa dan berkata, Bai Bopi itu terbaring di tanah, menangis dan berteriak, mengatakan bahwa upaya yang melelahkan selama beberapa dekade berubah menjadi air yang mengalir dalam semalam. Qin Juan tertawa dan berkata, siapa yang menyebut nama belakangnya Bai? Dia pergi ke mengupas kulit orang dan menjara properti pada akhirnya bukan apa-apa. Semua orang tertawa sejenak, tetapi segera teringat bahwa kedua tuan itu terjebak, dan hati mereka menjadi berat lagi. Ling Hu Chong berkata, sekarang kita sudah menyelesaikan masalah kita. Sekelompok orang berpacu dengan kuda, hanya tidur selama 1 atau 2 jam sehari, tanpa penundaan, dan tiba di Longkuan di Zhejiang Selatan setelah beberapa hari. Ling Hu Chong terluka oleh Bu Chen dan Satian Jiang, meskipun ada banyak darah, itu hanya luka daging. Dia memiliki energi internal yang kuat, dan dia juga mengambil ramuan penyembuhan sekolah Hengshan yang diterapkan secara internal dan eksternal. Ketika dia tiba di Zhejiang, dia sudah lebih dari setengah sembuh. Semua murid cemas, dan segera menanyakan lokasi lembah Sujian begitu mereka memasuki Zhejiang, tetapi tidak ada seorang pun di desa di sepanjang jalan yang mengetahuinya. Ketika saya tiba di kota Longkuan, saya melihat banyak toko pisau dan pedang, tetapi saya bertanya kepada setiap toko pedang, dan tidak ada pandai besi yang tahu lokasi lembah pedang dan pedang. Semua orang cemas, dan bertanya apakah mereka bisa melihat kedua biarawati tua itu, dan apakah mereka mendengar ada orang berkelahi di dekatnya. Semua pandai besi mengatakan bahwa mereka tidak mendengar perkelahian apapun. Adapun biarawati, mereka sering melihat mereka. Ada beberapa biarawati di biara Suyue di barat kota, tetapi mereka tidak terlalu tua. Ketika mereka bertanya di mana biara Ming Suyue berada, mereka segera berlari ke sana. Ketika mereka sampai di biara De, mereka melihat bahwa pintu biara itu tertutup. Bab 264. Zheng He melangkah maju untuk mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang keluar untuk waktu yang lama. Melihat Zheng He mengetuk pintu sebentar, Yi He tidak mendengar suara sedikit pun dari biara. Tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi, jadi dia mencabut pedangnya dari sarungnya dan masuk ke dinding. Yi King mengikuti Yue Jin. Yi He berkata, lihat, apa ini? Dia menunjuk ke tanah. Saya melihat 7 atau 8 kepala pedang mengkilap di halaman, jelas dipotong oleh seseorang dengan senjata tajam. Yi He berseru, apakah ada orang di biara? Dia mencari Apse. Yi King menarik jeruji dan membuka pintu, membiarkan Ling Hu Chong dan yang lainnya masuk. Dia mengambil kepala pedang, menyerahkannya kepada Ling Hu Chong dan berkata, kakak Ling Hu, seseorang telah melakukan sesuatu di sini. Ling Hu Chong mengambil kepala pedang, melihat bahwa potongannya sangat halus, dan bertanya, Guru Dingxian dan Dingyi Paman, apakah kamu menggunakan pedang? Yi King berkata, kedua orang tuanya tidak menggunakan pedang. Paman Tuan pernah berkata bahwa selama ilmu pedang dikuasai, bahkan pedang kayu dan pedang bambu dapat mengalahkan musuh.
Orang tuanya dia juga mengatakan bahwa pedang dan pedang terlalu mendominasi. Jika mereka melewatkannya, mereka akan membunuh orang dan melukai anggota tubuh orang. Gumam Ling Huchong, lalu kedua tuan itu tidak memotongnya. Yi King mengangguk. Saya hanya bisa mendengar Yi He berteriak di aula belakang, ini kepala pedang yang lain. Semua orang mengikuti ke aula belakang, dan melihat ada debu di meja bawah tanah di aula. Semua biarawati dan aula Buddha di dunia harus sangat bersih. Tanah berdebu semacam ini sudah tidak dihuni setidaknya selama beberapa hari. Ling Huchong dan yang lainnya datang ke halaman belakang biara lagi, dan melihat beberapa pohon dipotong dengan senjata tajam. Pasti butuh waktu berhari-hari untuk memeriksa tempat-tempat yang ditebang. Pintu belakang dibuka, dan panel pintu terbang beberapa meter jauhnya, seolah-olah seseorang telah menendangnya hingga terbuka. Sebuah jalan kecil di luar pintu belakang mengarah ke pegunungan, dan setelah berjalan lebih dari 10 kaki, itu terbagi menjadi 2 pertigaan. Yi King berteriak, mari kita lihat secara terpisah dan lihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, Qin Juan berteriak pada garpu di sebelah kanan, ini panah lengan. Orang lain mengikuti, penusuk besi. Ada penusuk besi. Penusuk besi. Melihat bahwa jalan setapak mengarah ke bukit yang bergulung, semua orang segera berlari ke depan, melihat senjata tersembunyi dan pedang patah dari waktu ke waktu di sepanjang jalan, dan masih ada noda darah kering yang besar di antara rerumputan. Tiba-tiba, Yi King berteriak, mengambil pedang panjang dari rerumputan, dan berkata kepada Ling Huchong, senjata sekte kita. Ketika orang berkelahi, mereka harus pergi ke sini. Semua orang tahu bahwa kepala sekte dan guru Dingyi terlalu yakin untuk tidak bisa melawan musuh, jadi mereka melarikan diri dari sini, kata Ling Huchong, tapi kata-katanya lebih genit. Melihat jalan yang penuh dengan senjata dan senjata tersembunyi, diharapkan pertempuran ini pasti sangat tragis. Setelah berhari-hari, saya tidak tahu apakah masih ada waktu untuk menyelamatkan mereka. Semua orang khawatir dan terburu-buru. Jalan pegunungan menjadi semakin berbahaya, berputar ke atas dan berkelok-kelok ke gunung belakang. Setelah berjalan beberapa mil, tanahnya penuh dengan bebatuan, dan tidak ada jalan untuk dilalui. Murid Yilin dan Qin Juan, yang relatif rendah dalam seni bela diri di sekolah Hengshan, telah tertinggal. Setelah berjalan beberapa saat, tidak ada jalan di gunung, dan tidak ada senjata tersembunyi dan benda lain yang menunjukkan arah. Semua orang mengabaikannya, ketika tiba-tiba mereka melihat asap tebal mengepul dari balik gunung di sebelah kiri. Ling Huchong berkata, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat. Dia bergegas ke tempat itu. Tapi melihat asap tebal naik semakin tinggi, setelah melewati lereng bukit, ada lembah besar di depannya, api di lembah naik ke langit, dan kayu bakar bergerak. Ling Huchong bersembunyi di balik batu, berbalik dan melambaikan tangannya, menyuruh Yi He dan yang lainnya untuk diam. Pada saat ini, terdengar suara seorang lelaki tua berteriak, Ding Xian, Ding Yi, hari ini saya akan mengirim Anda ke Western Ultimate Bliss, dan Anda akan dapat membuktikan buah yang sebenarnya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Chong sangat gembira, kalian berdua master tidak mengalami bencana apapun, untungnya belum terlambat. Suara pria lain berteriak, pemimpin timur mencoba membujuk Anda untuk menyerah dan menyerah, tetapi Anda dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Dari sekarang, tidak akan ada faksi Hengshan dalam seni bela diri. Sebelumnya pria itu berteriak, Anda tidak bisa menyalahkan sekte Dewa Bulan Matahari saya karena kejam dan kejam. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena keras kepala, sangat lelah sehingga banyak murid muda mati sia-sia, sayang sekali. Haha, melihat api di lembah semakin berkobar, terlihat jelas bahwa kedua Tuan Ding Xian dan Ding Yi telah terjebak di dalam api. Ling Huchong memegang pedang di tangannya, menarik nafas, dan berteriak dengan suara panjang, beraninya kamu menyerang pencuri kultus jahat. Semua master dari sekolah Hengshan berada dalam situasi yang sulit. Master dari sekolah pedang Wu Yue datang untuk membantu dari segala arah, dan pencuri itu masih tidak menyerah. Teriak, dan bergegas menuruni lembah. Begitu sampai di dasar lembah, jalan diblokir oleh kayu bakar, dan ranting-ranting mati serta rumput kering ditumpuk setinggi 2 atau 3 kaki. Ling Huchong bahkan tidak memikirkannya, dan melompat ke dalam api. Untungnya, tidak banyak kayu bakar yang terbakar di lingkaran api, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat 2 tempat pembakaran batu. Tetapi tidak ada seorang pun di sana, jadi dia berseru, Tuan Ding Xian dan Ding Yi, Hengshan mengirim bala bantuan ke sinilah. Pada saat ini, Yi He, Yi King, Yu Shao dan murid lainnya juga berteriak keras di luar lingkaran api.
berteriak, "Tuan, Sishu, semua murid telah tiba." Mengikuti teriakan musuh, mereka berteriak keras, "Bunuh mereka semua." Mereka semua adalah biarawati dari sekolah Hengshan. Bluffer, master macam apa dari sekolah 5 pedang suci. Segera, pedang bertemu, dan para murid sekolah Hengshan melawan musuh. Saya melihat sosok tinggi keluar dari pintu masuk gua, berlumuran darah. Itu adalah Nyonya Dingyi, memegang pedang panjang, berdiri di depan pintu. Meskipun pakaiannya robek dan wajahnya berlumuran darah, dia berdiri diam megah dan megah kehilangan gaya generasi master. Ketika dia melihat Ling Hu Chong, dia tertegun sejenak, dan berkata, kamu. Ling Hu Chong berkata, murid Ling Hu Chong. Guru Dingyi berkata, aku tahu kamu adalah Ling Hu Chong. Di luar halaman, saya pernah melihat Ling Hu Chong melalui jendela. Ling Hu Chong berkata, siswa buka jalan, semuanya tolong keluar bersama-sama. Membungkuk, dia mengambil cabang panjang dan mengaduk kayu bakar yang terbakar. Guru Dingyi berkata, kamu telah bergabung dengan Sekte Iblis. Pada saat ini, hanya satu orang yang berteriak, siapa yang membuat masalah di sini? Ling Hu Chong melihat bahwa apinya sangat besar dan situasinya kritis, tetapi Tuan Dingyi sangat curiga padanya, jadi dia menolak untuk pergi bersamanya. Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang adalah dengan cepat memotong kekacauan dan bunuh semua orang, segera mundur selangkah. Pria itu melewatkan serangan pertama, tetapi serangan kedua diulangi. Ling Hu Chong menghunus pedang panjangnya, dan dengan suara kicauan, lengan kanannya terpotong oleh golok tersebut. Namun, seorang wanita menjerit dan menjerit di luar, diyakini bahwa seorang murid perempuan dari sekolah Hengshan telah dibunuh. Ling Hu Chong terkejut, dia melompat keluar dari lingkaran api, tetapi dia melihat ada sekelompok orang di lereng bukit, ratusan orang sudah bertempur dengan tergesa-gesa. Murid dari Sekte Hengshan membentuk tim 7 dan membentuk formasi pedang untuk melawan musuh, tetapi ada juga banyak orang yang ditinggalkan sendirian, dan sebelum membentuk formasi pedang, mereka telah terlibat dalam pertempuran dengan musuh. Bahkan jika mereka yang membentuk susunan pedang tidak berada di atas angin, mereka akan baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi bahaya saling bertarung penuh dengan bahaya, dan dua murid perempuan sudah mati di tempat dalam sekejap. Ling Hu Chong mengamati medan perang dengan matanya, dan melihat Yilin dan Qin Juan bertarung melawan 3 orang secara berurutan. Dia mengangkat napas dan bergegas, tiba-tiba melihat cahaya biru berkedip, dan pedang panjang menusuk ke arahnya. Ling Hu Chong mengayunkan pedang panjangnya dan menikam leher orang itu, dan dia langsung dihukum. Setelah beberapa pasang surut, sebelum mencapai Yilin, satu pedang menembus rompi seorang pria, dan yang lainnya menembus sisi pria lain. Orang ketiga mengangkat cambuk bajanya dan hendak memukulkannya ke kepala Qin Juan, ketika pedang panjang Ling Hu Chong menghampirinya dan menjatuhkan lengannya hingga ke bahunya. Wajah Yilin pucat, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Amitabha, kakak senior Ling Hu. Ling Hu Chong melihat bahwa ipar perempuan Yu sedang terburu-buru untuk kedua tuan itu, jadi dia melompat dan mengayunkan 2 pedang, satu di perut dan satu di pergelangan tangan kanan. Salah satu dari 2 tuan terbunuh dan yang lainnya terluka, ketika dia berbalik. Pedang panjang itu ada di mana-mana, dan 3 orang yang bertarung dengan Yi He dan Yi King jatuh ke tanah di tengah jeritan. Hanya suara tua yang terdengar berteriak, jaga dia bersama-sama, bunuh orang ini dulu. 3 bayangan abu-abu bergegas ke arahnya sebagai tanggapan, dan 3 pedang keluar, masing-masing memerintahkan tenggorokan, dada, dan perut bagian bawah Hu Chong. Ketiga jurus pedang ini sangat indah dan ganas, dan itu benar-benar ilmu pedang kelas 1. Ling Hu Chong terkejut dan berpikir, ini adalah teknik pedang aliran Songshan. Mungkinkah itu milik aliran Songshan? Bab 265. Dengan hanya satu pikiran di benaknya, ujung dari 3 pedang panjang musuh mendekati 3 titik vitalnya. Ling Hu Chong menggunakan jurus Breaking Sword Style dalam Dugun Nine Swords, memutar pedang panjang itu membentuk lingkaran, dan menetralkan 3 pedang yang diserang musuh secara bersamaan. Di sebelah kiri adalah pria gemuk besar, berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut pendek di bawah dagunya. Di tengah adalah seorang lelaki tua kurus dengan kulit gelap dan mata tajam. Dia tidak punya waktu untuk melihat orang ketiga, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengayunkan 2 pedang dengan punggungnya, menikam 2 musuh yang menyerang Senge. Ketiga pria itu meraung keras dan mengejar mereka. Ling Hu Chong telah mengambil keputusan, ketiga orang ini sangat ahli dalam ilmu pedang, dan mereka tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu.
Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, Sekte Hengshan akan menderita banyak luka. Dia mengangkat kekuatan internalnya, menikam ke arah timur, dan menebas ke arah barat, di mana pedang panjang ada di mana-mana. Musuh harus terluka dan jatuh ke tanah, atau bahkan mati karena pedang. Ketiga tuan itu berteriak untuk mengejarnya, tetapi mereka masih memiliki celah dari Zhang Su dan tidak dapat mengejarnya. Hanya dalam satu cangkir teh, lebih dari 30 musuh telah terbunuh atau terluka oleh pedang Ling Hu Chong. Dia benar-benar tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menghentikan setiap gerakannya. Musuh kehilangan lebih dari 30 orang dalam sekejap, dan tren kekuatan dan kelemahan segera dibalik. Setiap kali Ling Hu Chong membunuh beberapa musuh, beberapa murid perempuan dari sekolah Hengshan akan bergerak perlahan dan berbalik untuk membantu sesama sekte mereka awalnya kalah jumlah, tetapi secara bertahap berubah menjadi intimidasi yang lemah oleh yang kuat, mendapatkan lebih dan lebih banyak tangan atas. Ling Hu Chong berpikir bahwa dalam pertempuran hidup dan mati hari ini, tidak boleh ada belas kasihan. Jika musuh tidak terbunuh dan mundur dalam waktu yang sangat singkat, api akan semakin kuat, dan si Tai Dingxian dan lainnya yang terperangkap di tempat pembakaran batu tidak akan dapat melarikan diri. Dia berlari seperti terbang, terkadang berlari lurus, terkadang miring, jejak kakinya ada di mana-mana. Tidak ada musuh di dalam Zhang Su yang selamat, dan setelah beberapa saat, lebih dari 20 orang jatuh ke tanah. Berdiri di atas tungku, Ding Yi melihat Ling Hu Chong membunuh dan melukai musuh secara sembunyi-sembunyi. Ilmu pedangnya sangat menakjubkan sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Dia senang, terkejut, dan ngeri. Ada 40 atau 50 musuh yang tersisa, melihat Ling Hu Chong seperti hantu, dan itu di luar kemampuan manusia untuk melawan. Tiba-tiba dia berteriak, dan lebih dari 20 orang melarikan diri ke semak-semak. Ling Hu Chong membunuh beberapa orang lagi, dan sisanya tidak memiliki semangat juang, jadi mereka lolos dengan bersih. Hanya 3 tuan yang masih mengejarnya, tetapi mereka semakin jauh, dan mereka jelas sangat pemalu. Ling Hu Chong terdiam, berbalik, dan berteriak, "Kamu dari sekolah Songshan, kan?" Mereka bertiga buru-buru melompat mundur. Seorang pria jangkung berteriak, "Siapa kamu?" Ling Hu Chong tidak menjawab, tetapi berteriak kepada kakak ipar Yu dan yang lainnya, "Cepat matikan api untuk menyelamatkan orang." Semua murid memotong dahan dan memukuli kayu bakar yang terbakar. Ihe dan murid lainnya telah melompat ke ring api. Begitu dahan mati dan rumput kering terbakar, mereka tidak bisa lagi dipadamkan dengan dipukuli, tetapi lebih dari selusin orang memukulinya bersama-sama, dan celah terbuka di lingkaran api. Ihe dan yang lainnya membantu beberapa biarawati yang sekarat keluar dari tempat pembakaran. Ling Hu Chong bertanya, "Bagaimana kabar Ni Dingxian?" Hanya terdengar suara seorang wanita tua berkata, "Maaf atas masalahmu." Seorang biarawati tua bertubuh sedang perlahan keluar dari lingkaran api. Tidak ada darah atau debu di pakaiannya yang seputih bulan. Dia tidak memegang senjata di tangannya, tetapi hanya memegang seutas tasbih di tangan kirinya. Wajahnya baik dan jiwanya tenang. Ling Hu Chong sangat terkejut dan berpikir, Tuan Dingxian ini begitu tenang, dia berada dalam situasi yang begitu sulit, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya sedikit pun. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Segera membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, "Salam, Tuan." Sambil menyatukan kedua telapak tangan, dia berkata, "Ada serangan mendadak, hati-hati." Ling Hu Chong menjawab, "Iya." Melihat musuh ke samping, dia mengayunkan pedangnya dengan punggung tangan, untuk memblokir pedang penikam pria gendut itu, dan berkata, "Para murid datang untuk membantu Ci, tolong maafkan saya, Tuan." Dangdang berkata berulang kali, dan memblokir 2 pedang penusuk di sampingnya. Saat ini, lebih dari 10 biarawati keluar dari lingkaran api, dan beberapa bahkan membawa mayat di punggung mereka. Tuan Ding Yi melangkah keluar dan memarahi dengan tajam, pengkhianat yang tidak tahu malu, ambisi yang sangat besar. Sudut jubahnya terbakar dan menyebar ke atas, tetapi dia mengabaikannya. Nyonya Yu pergi untuk mengeluarkannya. Ling Hu Chong berkata, "Kedua tuan selamat dan sehat, ini benar-benar 1000 kegembiraan." Ada angin yang berkicau di belakangnya, dan ketiga pedang panjang itu menusuk bersamaan. Pada saat ini, Ling Hu Chong tidak hanya memiliki kehebatan ilmu pedang, tetapi juga memiliki kekuatan batin yang kuat yang jarang disaingi di dunia. Di tengah api dan asap, hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu pendekatan musuh, mengayunkan pedang panjang, dan menusuk pergelangan tangan musuh.
Keterampilan seni bela diri ketiga orang itu sangat tinggi, dan mereka mengelak dengan cepat, tetapi punggung tangan pria jangkung itu masih terpotong, dan darah menetes. Ling Hu Chong berkata, "Dua master, sekolah Songshan adalah pemimpin dari sekolah 5 pedang suci, dan mereka berbagi semangat yang sama dengan sekolah Hengshan, jadi mengapa mereka tiba-tiba melancarkan serangan mendadak benar-benar membingungkan." Guru Dingyi bertanya, "Di mana kakak perempuannya? Mengapa dia tidak datang?" Qin Juan menangis, "Tuan. Tuan dikepung oleh pengkhianat, berjuang keras untuk mencapai, meninggal." Tuan Dingyi dipenuhi dengan kesedihan, marah, dan mengutuk pencuri yang luar biasa. Melangkah maju, tapi dia hanya mengambil 2 langkah, dan dengan goyangan tubuhnya, dia langsung duduk, dengan darah muncrat dari mulutnya. 3 master dari sekolah Songshan mengubah gerakan mereka satu demi satu, tetapi mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Hu Chong. Dia melihatnya berbicara dengan Ding Xian dan Ding Yi, matanya sedikit miring, dan dia memegang pedang di belakang punggungnya. Bagaimana dia bisa menjadi musuhnya? Ketiganya mengerang diam-diam, hanya ingin pergi dan melarikan diri. Ling Hu Chong berbalik, mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk menyerang dengan cepat, dan dengan tebasan pedangnya ia menyerang musuh di kiri ke kirinya dan musuh di kanannya menyerang di sisi kanannya, memaksa mereka bertiga untuk berdesak-desakan, lebih ketat dan lebih ketat. Dia mengitari mereka bertiga dengan pedang panjang, dan melakukan 18 serangan berturut-turut. Ketiganya memblokir 18 gerakan, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk melawan. Mereka bertiga menggunakan ilmu pedang yang sangat indah dari sekolah Songshan, tetapi di bawah serangan Dugun Nine Swords, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Ling Hu Chong sengaja memaksa mereka untuk menggunakan ilmu pedang mereka sendiri, dan tidak dapat disangkal lagi. Melihat mereka bertiga berkeringat di seluruh wajah mereka, ekspresi mereka menakutkan, tetapi ilmu pedang mereka tidak tersebar. "Ini sangat tidak biasa," Nyonya Ding Xian berkata, "Amitabha, Anda sangat baik. Kakak Zhao, Kakak Zhang, Kakak senior Sima, saya, Sekte Hengshan, dan Sekte Anda tidak memiliki permusuhan atau permusuhan. Mengapa kalian bertiga begitu tertekan untuk membakar saya dan membakar saya menjadi kok? Mungkinkah dia mengikuti perintah kepala kiri? Saya tidak tahu, jadi saya ingin meminta saran." Petik 2. Ketiga guru dari sekolah Songshan adalah Zhao, Zhang, dan Sima. Mereka bertiga jarang berjalan di sekitar sungai dan danau, mereka hanya tahu bahwa identitas mereka sangat dirahasiakan. Mereka sudah diburu oleh Ling Hu Chong. Ketika mereka tiba-tiba mendengar Master Ding Xian memanggil nama belakang mereka, mereka semua terkejut. Ada 2 suara tersedak dan tercekik. Keduanya terkena pedang di pergelangan tangan mereka, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah. Ling Hu Chong mengacungkan pedangnya ke leher pria tua kecil bermarga Zhao itu, dan berteriak, "Tarik pedangnya." Pria tua itu menghela napas, dan berkata, "Tanpa diduga, ada ilmu bela diri dan ilmu pedang di dunia ini. Zhao jatuh di bawah pedangmu, tapi dia juga tidak bersalah." Dengan jentikan pergelangan tangannya, energi internalnya ada di mana-mana, dan pedang panjang di tangannya patah menjadi 7 atau 8 bagian dan jatuh ke tanah. Ling Hu Chong mundur beberapa langkah, Ye dan 7 orang lainnya menghunus pedang dan mengepung mereka bertiga. Guru Ding Xian berkata perlahan, "Sekolahmu bermaksud menggabungkan sekolah pedang 5 gunung menjadi satu dan membentuk sekolah 5 gunung. Biarawati Malang itu telah mewariskan sekolah Hengshan selama ratusan tahun, dan dia tidak berani membiarkan Biarawati Malang itu menolaknya." Proposal dari faksi Hengshan. Masalah ini dapat didiskusikan dalam jangka panjang. Mengapa kalian semua berpura-pura menjadi sekte iblis, dan melakukan tindakan kejam untuk menghancurkan faksi Hengshan saya? Bukankah terlalu mendominasi untuk bertindak seperti ini? Tuan Dingyi berkata dengan marah. "Apa yang saudari katakan kepada mereka lagi? Bunuh mereka semua untuk menghindari masalah di masa depan." Batuk-batuk. Dia batuk beberapa kali dan memuntahkan darah lagi. Pria jangkung bermarga Sima berkata, "Kami dikirim atas perintah, dan kami tidak tahu detailnya." Pria tua bermarga Zhao itu berkata dengan marah, "Mudah bagi mereka untuk membunuh atau memotong. Apa yang kamu bicarakan?" Setelah memberinya minuman seperti itu, dia berhenti berbicara, dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Nyonya Ding Xian berkata, 30 tahun yang lalu, ketiganya mengamuk di utara Hebei, dan kemudian mereka tiba-tiba menghilang. Biarawati yang malang itu juga mengatakan bahwa ketiganya telah menyadari kebenaran dan mengubah masa lalu mereka, tetapi tanpa diduga mereka diam-diam bergabung dengan Sekte Songshan dan punya rencana lain. Sayangnya,
Sekte Songshan kepala Sekte Zuo adalah generasi ahli, tetapi dia telah merekrut banyak bidat, banyak orang asing dari dunia ini membuat segalanya menjadi sulit bagi mereka yang memiliki cara yang sama. Itu benar-benar disengaja. Itu sangat membingungkan. Meskipun dia mengalami perubahan drastis seperti itu, dia tetap tidak mau. Kata-katanya menyakitkan, dan dia merasa kata-katanya terlalu berlebihan, jadi dia berubah mulutnya, menghela nafas panjang, dan bertanya, kakak perempuan saya, nih. Dingjing, juga terluka oleh tangan sekte Anda. Bersambung.